Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufiana, NIM Q1A1-19017, kelas ITPA 2019, jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Adapun pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang produksi enzim invertase oleh Saccharomyces cerevisiae menggunakan substrat gula dengan sistem fermentasi cair. Enzim telah lama digunakan pada berbagai macam sektor industri, utamanya pada industri makanan. Enzim juga digunakan pada industri deterjen, farmasi, dan tekstil. Sekitar 2000 enzim telah ditemukan. Enzim invertase diproduksi oleh bakteri, fungi, tumbuhan tingkat tinggi, dan beberapa sel hewan. Salah satunya adalah ragi Saccharomyces cerevisiae. Enzim invertase banyak digunakan dalam industri fermentasi karena berfungsi sebagai katalis dalam hidrolisis sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa atau gula invert atau gula bereduksi. Kemampuan enzim dalam mengkatalisis reaksi kimia dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang meliputi pH, suhu, waktu inkubasi, dan konsentrasi substrat. Pemanfaatan enzim invertase juga banyak dilakukan dalam industri makanan dan minuman, khususnya pada pengolahan selai, permen, produk gula-gula, dan produksi asam laktat dari fermentasi sirup tebu. Invertase juga digunakan untuk memproduksi etanol dari sukrosa sebagai sumber karbon. Saccharomyces cerevisiae mampu untuk memproses berbagai jenis karbohidrat sebagai sumber energi, termasuk glukosa, sukrosa, dan maltosa. Sukrosa tersedia melalui tebu atau gula bit, sedangkan glukosa dan gula lain harus disiapkan menggunakan enzim atau hidrolisa kimia dari pati. Untuk memproduksi enzim invertase dengan menggunakan Saccharomyces cerevisiae dengan substrat gula dilakukan beberapa tahapan berikut. Pertama, penyiapan bahan baku, kedua, strain, ketiga, penyiapan inokulum, keempat, produksi enzim invertase, kelima, pengambilan enzim, dan keenam, analisa hasil. 1. Penyiapan bahan baku. Bahan baku berupa gula pasir digunakan sebagai substrat untuk pertumbuhan mikroba. Gula tersebut dilarutkan pada aqueous pada variabel konsentrasi 100, 125, dan 150 gram per mili, lalu ditambahkan sumber nitrogen berupa amonium sulfat dengan konsentrasi 2,6, 3,2, dan 3,8 gram per liter. Media ini kemudian disterilisasi menggunakan autoklaf pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. 2. Strain. Strain yang digunakan adalah ragi jenis Saccharomyces cerevisiae yang diperoleh dari laboratorium mikrobiologi Fakultas MIPA Universitas Diponorogo dalam bentuk agar miring dan disimpan dalam lemari pendingin sebelum penggunaan. Saccharomyces cerevisiae diperbanyak dengan memindahkan ke strain ke dalam media agar PDA dan diinkubasi selama 120 jam pada suhu 30 derajat Celcius. 3. Penyiapan inokulum. Inokulum disiapkan dengan mengambil sedikit mikroba yang dipindahkan dari media agar miring ke media pembiakan yang telah disterilisasi dengan menggunakan kawat inokulasi ke dalam cawan Petri secara aseptik. Inokulum ini diinkubasi pada 30 derajat Celcius selama 120 jam. 4. Produksi enzim invertase. Produksi enzim invertase dilakukan dengan mencampur larutan substrat gula pasir dengan nutrien yang ada pada media dan diinokulasi dengan inokulum. Media kemudian diinkubasi pada 30 derajat Celcius dengan waktu 48 jam. 5. Pengambilan enzim. Proses pengambilan enzim dilakukan dengan memisahkan filtrat dan padatan hasil proses menggunakan centrifuge. Filtrat yang diperoleh kemudian siap diuji aktivitas enzim dan kandungan proteinnya. 6. Analisis hasil. Analisa proses dilakukan dengan metode Lowry dengan menggunakan larutan BSA. Untuk mengetahui aktivitas enzim yang dilakukan, uji aktivitas melalui penambahan 1 mili sampel dengan sukrosa sebanyak 1% yang kemudian diinkubasi selama 1 jam pada 30 derajat Celcius, lalu dianalisa dengan menggunakan DNS 3,5 dinitrosalisic acid. Berikut merupakan gambar bagan alur proses penelitian produksi enzim invertase.
Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.